Hai, hari ini aku lagi ada di Mesa Stila. Hari ini aku akan ajak kalian untuk mengelilingi Mesa Stila Resort and Spa ya. Jadi di sini ada apa aja? Berikut juga nanti aku akan ngikutin Coffee Plantation Tour. Nah, seperti apa Coffee Plantation Tour itu? Yuk ikutin aku. Mesa Stila Resort and Spa terletak di daerah Desa Grabak, Losari, Magelang, Jawa Tengah. Yang menarik dari tempat ini adalah desainnya yang bergaya tradisional klasik penuh dengan nilai sejarah bergaya kolonial Belanda. Dan uniknya lagi, resort ini memiliki Coffee Plantation Tour yang bisa diikuti oleh tamu hotel, baik yang menginap maupun tidak. Selama kurang lebih 45-60 menit, kita akan diajak mengelilingi kebun kopi di area Mesa Stila Resort and Spa sambil belajar tentang sejarah, melihat proses penanaman, pengolahan, sampai dengan menikmati secangkir kopi asli Mesa Stila. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin aku ya! Nah, sekarang ini udah ada di sebelah aku, namanya Pak Yoyo. Betul, ya, Pak Yoyo. Salam kenal dengan saya Ninis. Dengan Yoyo, Ninis ya. Jadi Pak Yoyo ini akan menemani aku untuk jalan-jalan di Mesa Stila ini ya, Betul, Pak ya. betul. Khususnya kita mau tur kebun kopi ya, betul. Pak. Langsung aja, Pak. Boleh, silakan. Mari. Dulu tempat ini memang hanya kebun kopi. Dulu dipunyai orang Indonesia, tapi keturunan Belanda, namanya Gustav Vaderswan. Jadi kebun kopi ini tuh ada sekitar sudah tahun 1920-an. Gedung yang di belakang kita itu bangunan yang asli ada di sini sejak tahun 1928. Wow. Nah, yang membangun proyek ini, hotel ini itu orang Itali malah, namanya Ibu Gabriela. Jadi pembelian lahan kopinya itu dilakukan tahun 1980-an, mulai dibangun untuk resortnya itu, proyeknya mulai tahun 91, nah, baru kita buka tahun 2004. Dari luas areal kita 22 hektar, kita untuk kebun kopinya hanya 11 hektar. Hanya setengahnya ya? Setengah. Jadi kita berbagi dengan resortnya, resort 11 hektar, terus untuk kebun kopinya kita 11 hektar juga. Nah, Pak, kalau untuk di sini itu kopi jenis apa aja sih, Pak, yang tanam? Ketinggian tempat di resort kami itu kan 687 meter, dan itu sangat ideal untuk pertumbuhan kopi robusta. Kopi yang kita punya di sini 90% itu kopi robusta. Nah, yang 10% ini kita bagi dengan 3 jenis kopi yang lain. Yang tipe Arabica kita punya, Excelsa kita ada juga ada yang namanya kopi Jawa. Kalau untuk panen kopi setahun dilakukan hanya 1 kali. Setahun sekali. Setahun sekali, dan kita panennya biasanya normalnya itu di musim kemarau. Dan kita butuh waktu 3 bulan. Kenapa kita butuh waktu 3 bulan? Nah, sebagai contoh di sini, ini nanti biji kopi matangnya tidak akan berbarengan, Mbak Nini. Iya. Nanti ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, kita panennya yang merah dulu. Merah itu artinya kopi itu udah matang. Nah, waktu kita metik yang merah, lainnya masih berwarna kuning, merah muda, itu kita tinggal. Kita akan kembali ke pohon kopi ini lagi kurang lebih 7-10 hari. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita butuh waktu 3 bulan. Panen kopi itu sendiri setahu saya belum ada alatnya, manual jadi. Manual, tenaga manusia. Betul. Jadi untuk pohon kopi itu tumbuhnya tidak asal tumbuh, Mbak Ninis. Jadi misalnya kayak Robusta itu idealnya di ketinggian minimal 300, maksimal 800. Kalau Arabica minimal 1000 meter. Lebih dingin lagi, lebih tinggi iya, lagi, semakin Pak. tinggi itu semakin bagus untuk Arabica. Tapi di sini kita sudah bereksperimen menanam Arabica di ketinggian kurang dari 1000 meter. Saya punya PR buat Mbak Ninis nih. Yang tadi saya sampaikan ke Mbak Ninis untuk yang kopi Arabica seperti apa, Robusta, Excelsa. Saya kumpliti dulu, nanti kita belajar bersama tentang kopi. Jadi nanti kita dikasih tahu nih perbedaan daunnya dan tebak ini nama kopinya yang mana.
Untuk kopi robusta, baunya itu lebih strong. Terus kalau kita seduh di gelas, memang lebih kelihatan kental. Salah satunya karena kandungan minyaknya memang lebih tinggi. Nah, kalau yang Arabica, semua orang tahu kandungan asamnya tinggi. Nah, kalau untuk yang kopi Excelsa atau Liberica, itu rasanya memang bener-bener strong pahit. Biasanya ada Mbak Nini, minum kopi, aduh saya ada sakit lambung, perut, iya. asam. Karena keasaman kopi itu, nah, kita bisa minum kopi Excelsa. Nah, ini tempat apa ya, Pak? Pabrik kopi Mesastila. Kalau yang namanya pabrik kopi, pikiran orang kan gede. Gede banget, iya. Ini hanya segede ini, Pak. Jadi pabriknya itu cuma ini ya, Pak? Ini, Ya? cuma ini. Rangkaian proses kopi yang kita namakan roasting kopi, menyangrai kopi. Jadi kapasitas yang bisa kita masukkan di sini kopinya itu 30 kilo maksimal. 30 kilo. 30 kilo. Dan ini mesinnya cuma satu ini? Betul. Dan selama penggorengan ini kita butuh waktu 2 jam. Kita keluarkan dan kita dinginkan di sini, Mbak. Ah, ini. Iya. Nah, nanti akan kita sebar ke sini. Kurang lebih butuh waktu 20 menit. Nah, kalau sudah dingin, baru kita proses selanjutnya kita giling menjadi kopi bubuk. Jadi tempat ini sentral pengolahan kopi kami. Dari kita pertama panen kopi, terus kita jemur. Setelah 10 hari penjemuran, nanti kita akan dapatkan biji kopi yang sudah kering. Setelah kita kupas, nanti akan kita masukkan dalam karung boni, orang Jawa bilang. Kita simpan di gudang minimal 2 tahun, Mbak. 2 tahun? 2 tahun. Kopinya buat apa, Pak? Nah, agar kopi tersebut mencapai titik fermentasi yang maksimal. Semakin lama kopi kita simpan, proses fermentasinya akan semakin baik dan itu akan mengurangi keasaman dan juga mengurangi kafein dalam kopi itu. Oh, gitu. Di Mesastila kita memproduksi 2 jenis kopi bubuk, Mbak Nini. Kopi bubuk. Kopi yang bubuknya kasar, yang satunya halus. Nah, yang halus itu biasanya kita pakai kalau kita minum kopi tubruk di rumah. Tubruk, Nah, kalau yang ini, ini kita memproduksi kopi bubuk, tapi bubuknya kasar, Mbak Nini. Ya? Ya. Oh, iya benar. Biasanya kita kalau Wih, kecium banget. kopi tubruk dengan ini kita pakai French press. Jadi ini tempat kita proses kopi, juga menikmati kopi di sini, Mbak. Asik ya. Kali sini kopinya tanpa creamer, tanpa susu, Mbak. Murni kopi. Jadi murni ya, Pak? Betul. Silakan, monggo. Oh iya. Nah, Pak, ini kan tadi kita ambil daun ya. Yeah. Nah, ini masih harus memecahkan misteri. Yeah. Daun apa dah ini? Ya, ini kopi yang ada di kebun kopi kami, Mbak Nini. Jadi yang paling besar ini kopi Excelsa. Ini Excelsa. Punya nama lain sebagai kopi Liberica juga. Liberica. Yang medium ini kopi Robusta. Ini yang lebih langsing dari Robusta. Ini kopi Jawa. Kopi Jawa yang kita punya di sini jenisnya kopi Jawa Andong Sari. Untuk yang terakhir, nah ini kopi Arabica. Pernah saya baca di artikel tentang kopi, kurang lebih 65% sampai 70% kopi Indonesia yang kita ekspor itu Arabica. Arabica ya, Pak. Dari semua jenis biji kopi yang ada di Mesastila ini, ini didistribusikan kemana sih, Pak? Hanya dijual di sini, tapi dari beberapa tamu yang pernah datang ke sini, pernah ngicipi kopi kami, mereka kangen dengan kopi kami Mesastila. Mereka kirim email, kirim WhatsApp ke kami, tolong dikirimin kopi ya, kita kirimkan lewat paket. Kita pernah ngirim juga ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, bahkan pernah ke Hong Kong, Inggris juga. Kalau misalnya nih yang nonton ya Pak, penasaran banget dengan hasil produksi kopi yang ada di Mesastila ini, bisa langsung hubungi kontak yang ada di webnya ya Pak. Betul, betul. Nah ini Mbak Nis, kopinya udah datang, kopi murni. Kopi murni, terima kasih Pak. Sebelum minum kopi, kita sebenarnya ada ritual khusus loh Pak di sini. Ritualnya gimana Pak? Nah, ritualnya makan kopi Mbak. Ini yang kita namakan coffee candy. Nanti Mbak Nis bisa ambil 1 atau 2 biji kopi dengan gula aren Mbak, dimakan bersama. Nah, nanti rasanya akan seperti permen kopi. Silahkan, monggo. Ini saya coba 1 dulu. Ini cara makannya harus kayak gini, 1 biji kopi dan gula aren. Jadi ini juga bisa sebagai alternatif bagi orang yang ingin ngopi tapi katanya takut jantungnya berdetak keras. Dengan makan kopi, jantungnya nggak akan berdetak keras kalau kita minum kopi. Lebih kayak rasanya kayak cemilan. Iya, betul. Bener, yang namanya kopi candy enak banget nih. Jadi rasanya tuh garing banget Pak. Betul, jadi kopi itu kayak kerupuk Mbak. Mentahnya masih kecil, padat itu, tapi kalau kita goreng, melar Mbak. Kopi itu enaknya tanpa dicampur dulu atau seperti apa sih Pak ngicip? Kalau untuk orang yang benar-benar penikmat kopi,
kopi, mereka akan minum kopi tanpa gula. Karena mereka akan tahu ternyata kopi Arabica memang asam, kopi Robusta memang rasanya lembut, soft. Nah, kalau kita campur dengan gula itu lebih untuk menghilangkan rasa pahit dalam kopi. Kebiasaan orang Indonesia kebanyakan, tidak semua, itu minum kopi campur dengan gula. Nah, lebih ke gula pasir. Tapi sebenarnya minum kopi dengan gula Jawa itu malah lebih mantap, Pak. Mantap ya, Pak. Rasanya itu nggak cuma manis, tapi ada gurih-gurihnya. Iya. Dari beberapa jenis kopi ini tuh sebenarnya adakah yang kalau dibilang kasta tuh ya lebih tinggi, ini lebih rendah, atau tergantung selera sih? Kasta dalam dunia perkopian itu sebenarnya tergantung dari selera kita, Mbak Ninis, betul. Ada yang bilang saya lebih suka Robusta, Arabica asam. Saya lebih suka Arabica karena suka keasaman kopi dibanding Robusta. Dari sisi bisnis memang iya, Mbak, itu bisa dikastakan. Jadi kalau Arabica dari sisi ekonomis memang lebih mahal dibanding kopi Robusta. Jadi secara grafik Arabica di atas, Robusta di bawahnya, baru jenis kopi yang lain. Nah, untuk saat ini yang dulu-dulu Excelsa atau Liberica belum booming, memang harganya yang paling rendah. Tapi sekarang di kafe-kafe sudah mulai dikenal kopi Excelsa, Liberica. Lama-kelamaan, lambat laun nanti tidak menutup kemungkinan Excelsa, Liberica akan naik kasta. Iya. Benar yang tadi dibilangin Pak Yoyo ya, rasanya itu jadi lebih gurih ya Pak. Manisnya beda dengan kalau ditambahkan dengan gula pasir. Jadi ada rasa gula arennya itu ya Pak ya. Betul. Dari aren itu kan lebih gurih. Iya. Oke Pak Yoyo, terima kasih sekali sama-sama, lagi. Mbak Ninis, Saya dapat pengetahuan baru ya tentang kopi. Nah, untuk kalian yang ada di rumah nih, kalau misalnya memang tertarik untuk tahu tentang kopi, terutama kopi yang ada di Mesa Stila ini, kalian boleh ya langsung aja kontak di websitenya atau melalui Instagramnya. Nah, tadi kalian udah ngikutin aku gimana jalan-jalan di Mesa Stila Resort and Spa ini. Termasuk tadi juga aku udah ngikutin tur tentang kopinya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!